Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran usulul fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Faqihul Allamah Syekhina Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama berupa muqaddimah, dan sekarang kita masuk pada isi kitab. Bab yang pertama tentang ta'rif usulul fiqh, definisi usulul fiqh, apa yang dimaksud dengan usul fikih. Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan menjelaskan di sini dari dua sisi. Pertama dari sisi mufradat usul dan fikih, kemudian dari sisi makna istilah, apa yang dimaksud dengan usulul fiqh. Qala al-muallif rahimahullah, usulul fiqh ta'rifuhu. Usulul fiqh ta'rifnya, definisinya. Usulul fiqh yu'arraf bi'tibarain. Usul fiqh didefinisikan dengan dua sisi pandang. Al-awwal bi'tibari mufradai. Yang pertama dari sisi dua suku katanya. Ay bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh, yakni dari sisi kata usul dan kata fikih. Apa yang dimaksud kata usul dan kata fikih, maknanya apa? Fal usul jam'u aslin, maka usul adalah jamak asal. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, yakni pondasinya. Wa min dzalika aslul jidar, dan di antara maknanya disebutkan aslul jidar, pondasi dinding. Wa huwa asasuhu, yakni pangkalnya, pondasinya. Wa aslus syajarah, dan asal daripada pohon, alladzi yatafarra' minhu aghsanuha, yang tercabang darinya ranting-rantingnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Apakah kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik, asluha thabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', dan cabangnya sampai ke langit. Maka akar pohon dinamakan juga aslus syajarah. Ini makna kalimat usul, maknanya adalah pondasi yang dibangun di atasnya bangunan. Baik. Adapun wal fiqhu lughatan, makna fikih secara bahasa al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan di antaranya yang menunjukkan bahwasanya fikih itu maknanya adalah pemahaman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uraikanlah ikatan dari lisanku agar mereka memahami ucapanku. Dalam surat Thaha ayat 27 dan 28. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Ini makna fikih secara bahasa. Wastilahan, adapun menurut istilah yang dimaksud dengan fikih, ini makna fikih istilah ya, bukan usul fikih, tapi fikih. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat amaliyah yang diamalkan, yakni diamalkan dengan anggota tubuh, bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Mati lampu. Baik, labas. Ini makna fikih secara istilah. Fal muradu biqaulina ma'rifah. Maka yang dimaksud dengan ucapan kita ma'rifah adalah al-ilmu waz-dhan,
Al-ilmu waz-zon. Ilmu dan zon. Ilmu dan persangkaan. Ini maksud dengan ma'rifah. Mengenal adalah dengan ilmu dan persangkaan. Lianna idrakal ahkami al-fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan. Sebab mengenal hukum-hukum fikih bisa jadi adalah dengan keyakinan. Makanya namanya ilmu. Wa qad yakunu dhanniyan, dan bisa jadi dalam bentuk zon, prasangka atau persangkaan. Kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana dalam banyak masalah fikih. Jadi ini maksud dengan ma'rifah adalah ilmu dan zon. Tetapi yang dimaksud zon di sini adalah rujhanuz zon atau az-zon ar-rajih. Zon yang rajih, bukan zon yang marjuh. Bukan zon yang marjuh. Dan ini bukan zon yang tercelah. Dan tidak termasuk dalam firman Allah, iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu orang-orang kafir hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan Allah mengabarkan inna ba'da dhanni ism. Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti sebagian lagi tidak dosa. Yani dhan ar-rajih. Ini seperti dalam pembahasan hadis-hadis ahad, yufidu dhan. Tetapi dhan yang rajih, bukan dhan yang marjuh. Seperti firman Allah, wara'al mujrimuna an-nara wa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang jahat itu telah melihat neraka. Fa dhannu annahum muwaqi'uha. Maka mereka menyangka mereka pasti memasukinya. Pasti memasukinya. Disangka oleh mereka. Maka ini sangkaan yang kuat. Wa lam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak mendapati selainnya tidak mendapati dari neraka itu tempat lari. Baik. Dan dikatakan ma'rifah di sini sebab demikianlah manusia disifati dengan ma'rifah. Manusia disifati dengan apa? Ma'rifah. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan ma'rifah. Sebab ma'rifah itu berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang bisa jadi didahului dengan kebodohan dan bisa pula tidak didahului dengan kebodohan. Maka apabila disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut tentunya tidak didahului dengan kebodohan. Adapun bila disifatkan kepada makhluk, maka telah didahului dengan kebodohan sebelumnya. Adapun ma'rifah, dia adalah sesuatu yang didahului dengan kebodohan kemudian tahu. Maka tidak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalil yang menjelaskan dalam Al-Qur'an wa sunnah Allah memiliki sifat ma'rifah, tetapi sifatnya adalah al-ilmu. Wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyah. Adapun yang dimaksud dengan ucapan kita al-ahkamu syar'iyyah adalah al-ahkam al-mutalaqqah minasy-syar'i. Hukum-hukum yang diambil dari syariat. Kal wujub wa tahrim, seperti wajib dan pengharaman. Demikian pula al-ibahah, al-karaha dan yang lainnya. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Maka tidak termasuk dalam fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum akal. Keluar dari fikih hukum-hukum akal. Kama arifati annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti mengenal bahwasannya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan masjid lebih besar daripada setengah masjid. Dari mana kita tahu ini? Apakah ada dalil yang menjelaskan? Enggak perlu dalil. Akal dapat memahaminya. Seperti seorang mengetahui api itu panas. Dengan apa dia ketahui? Akal dapat memahaminya. Wal ahkam al-adiyah. Dan tidak termasuk dalam fikih hukum-hukum adat. Contohnya apa? Kama arifati nuzulit tal fil lailati syatiyah idza kana al-jawu safwan. Seperti mengetahui turunnya gerimis pada malam yang dingin, pada malam musim dingin, apabila udara itu cerah. Apabila udara cerah di malam yang dingin, maka akan turun gerimis atau akan ada embun. Dari mana kita ketahui ini? Dari hukum adat. Karena kemarin kita lihat seperti itu dan berkali-kali kita lihat seperti itu, maka itu sudah menjadi suatu adat. Iya, ini tidak perlu dalil. Jadi yang dimaksud dengan hukum syariat, yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syariat. Jadi kalau begitu, hukum itu ada 3.
Ada syar'iyah, ada aqliyah, dan ada adiyah. Ada syar'iyah, ada aqliyah, dan ada adiyah. Maka yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syar'iyah, bukan aqliyah dan bukan adiyah. Baik. Wal muradu biqaulina al-amaliyah. Dan yang dimaksud dengan ucapan kita al-amaliyah, ma la yata'allaqu bil i'tiqad, adalah apa yang tidak berhubungan dengan keyakinan, tetapi dengan amalan anggota tubuh. Kas-salati waz zakah, seperti salat dan zakat. Ini amalan anggota tubuh, tidak berhubungan dengan keyakinan. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka tidak termasuk dalam pembahasan fikih apa yang berhubungan dengan keyakinan. Ka tauhidillah, seperti mentauhidkan Allah. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka tauhid tidak dinamakan fikih di dalam istilah fuqaha. Tetapi dalam istilah syariat itu termasuk fikih. Dalam istilah syariat itu termasuk fikih. Jadi tergantung kita sedang berbicara apa. Kalau kita berbicara syariat secara keseluruhan, maka tauhid bahkan termasuk al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Kalau kita baca dalil-dalil Al-Quran wa sunnah, maka itu bukan maksudnya fikih dalam pandangan fuqaha, tetapi fikih di dalam agama, mencakup tauhid, mencakup akidah, dan amalan anggota tubuh. Seperti dalam firman Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din." Dalam surat At-Taubah, hendaklah ada segolongan orang dari setiap kaum. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, berangkat tafaqquh fid din, mempelajari agama, memahami agama, tafaqquh, memahami agama. Jangan disangka ini memahami fikih saja, tidak. Memahami tauhid. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan berikan fikih di dalam agama kepadanya. Jangan ditafsirkan fikih di situ makna fikih secara istilah yang hanya berbicara tentang hukum-hukum fikih amaliyah, tidak. Maksudnya adalah akidah, dan itu yang lebih penting sehingga dinamakan adalah al-fiqhul akbar, dan juga mencakup amaliyah. Wal muradu biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyah. Adapun yang dimaksud ucapan kita dengan dalil-dalilnya secara terperinci, yakni adillatul fiqh al-maqrunah bi masailil fiqh at-tafsiliyah. Adillatul fiqhi al-maqrunati, dalil-dalil fikih yang makrunah. Apa makrunah? Digandengkan atau dikaitkan bimasailil fiqh at-tafsiliyah, dengan masalah-masalah fikih secara rinci. Dengan masalah-masalah fikih secara rinci. Contohnya apa? Contohnya kewajiban berniat dalam melakukan amal ibadah. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Ini fikih. Ini pelajaran fikih. Fa kharaja bihi usulul fiqh. Maka tidak termasuk padanya usulul fiqh. Li'anna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Karena pembahasan dalam usulul fiqh adalah pada dalil-dalil fikih secara global. Ini bedanya. Kalau fikih secara tafsiliyah, rinci. Kalau usulul fikih secara global. Seperti mengenal dalil-dalil am dan khas. Dalil-dalil am dan khas. Dalil-dalil mutlak dan muqayyad. Dalil-dalil yang merupakan nasikh dan mansukh. Ini yang dipelajari pada usulul fikih. Beda dengan fikih. Amma tsani, adapun yang kedua, sekarang kita masuk pada inti ta'rif, yakni mengenal apa itu usul fikih. Bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al-muayyan. Dari sisi bahwasannya usul fikih itu adalah sebuah laqab. Sebuah apa? Laqab. Penamaan terhadap suatu fan muayyan. Suatu cabang ilmu tertentu. Suatu cabang ilmu tertentu. Fa yu'arraf bi annahu, maka didefinisikan bahwa usul fikih itu adalah ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Yang dimaksud dengan usulul fikih adalah ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global, secara garis besar.
wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana cara mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut. Bagaimana beristinbat. Wa halil mustafid, dan mempelajari keadaan mustafid, orang yang mengambil faidah daripada dalil-dalil tersebut. Ucapan beliau, ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyah. Maka ini menunjukkan usul fikih itu berbeda dengan fikih. Kalau fikih membahas tentang dalil-dalil tafsiliyah, membahas tentang dalil-dalil tafsiliyah. Wa kaifiyatil istifadah minhu, wa kaifiyah al-istifadah minha. Dan juga dalam usul fikih dipelajari bagaimana cara istifadah darinya. Dan juga bagaimana halul mustafid, keadaan orang yang mengambil faidah daripada dalil-dalil tersebut. Baik, beliau menjelaskan. Fal murad biqaulina al-ijmaliyah, maka yang dimaksud dengan ucapan kita al-ijmaliyah yang global adalah al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah yang umum. Mislu qaulihim, seperti ucapan mereka, yakni ulama usulul fiqh, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Kalau ada dalil yang memerintahkan, menunjukkan yang diperintahkan itu adalah apa? Kewajiban. Wan nahyu lit tahrim, dan larangan menunjukkan pengharaman. Was-sihhatu taqtadin nufuz, dan sahnya sesuatu taqtadin nufuz, yakni menunjukkan atau mengharuskan an-nufuz, telah dilakukannya amalan tersebut. Baik. Fa kharaja bihi al-adillatu tafsiliyah, maka tidak termasuk dalam pembahasan usul fikih dalil-dalil secara terperinci. Fala tudhkar fi usulil fiqh illa ala sabilit tamtsili lil qa'idah, maka tidak disebutkan pada usul fikih kecuali ala sabilit tamtsil, sekedar memberikan contoh lil qa'idah, bagi suatu kaidah tertentu. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita, wa kaifiyatil istifadati minha, usul fikih itu membahas bagaimana cara istifadah dari dalil-dalil tersebut. Adalah maknanya ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha, mengenal bagaimana seseorang mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil hukum tersebut. Bidirasati ahkamil alfaz wa dilalatiha. Dengan apa? Dengan mempelajari hukum-hukum lafaz-lafaz dalil dan penunjukan-penunjukannya. Min umumin wa khususin, dari keumuman dan kekhususan. Wa itlaqin wa taqyidin, dari itlaq dan taqyid. Nanti akan datang penjelasan apa makna itlaq dan makna taqyid. Wa nasikhin wa mansukhin, dan dari nasikh dan mansukh juga akan datang pembahasannya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqh ahkamaha. Sesungguhnya dengan mengetahui ilmu usul fikih, seorang dapat mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil fikih tersebut. Iya. Sebagai contoh tentang kaifiyatul istifadah, bagaimana mengambil faidah dari sebuah dalil. Dalam usul fikih kita dibantu dengan kaidah umum dan khusus. Bahwasannya dalil-dalil yang khusus dapat mengkhususkan yang umum. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama' al-ushur." Fima saqatis sama' al-ushur. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanaman atau pertanian yang disirami oleh langit, maksudnya oleh air hujan, adalah al-ushur, 1/10. Nisab zakatnya adalah berapa? 1/10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama." Ma di situ adalah ma mausulah. Faidahnya apa? Menunjukkan lil umum, keumuman. Menunjukkan keumuman. Ini dalil umum. Kalau begitu semua tanaman, semua bentuk pertanian. Hadis ini umum.
Hadis ini adalah umum. Dan umumnya dari dua sisi. Dari sisi jenis tanaman dan juga dari sisi jumlah. Berapa banyak tanaman itu. Maka kalau kita ikut hadis umum ini saja, semua bentuk tanaman harus dizakati. Berapapun jumlahnya harus dizakati. Kenapa? Karena hadis ini umum. Kalau enggak mengerti usul fikih, kita akan salah memahami. Kalau kita tahu usulul fikih, ternyata apabila disebutkan hadis yang lain, kita lihat hadis yang lain, ada khas, ada dalil yang khas atau mukhassis yang mengkhususkan keumuman tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah." Juga dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah." Pertanian yang tidak sampai pada jumlah 5 wasak tidak diwajibkan zakat. Kalau dalil tadi umum, sekarang ada pengkhususan. Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hanyalah apabila dia mencapai 5 wasak. Artinya, kalau seorang baru memiliki 4 wasak, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hasil panennya tidak sampai 5 wasak, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Iya. Ini dari sisi jumlah. Padahal hadis tadi umum, maka dikhususkan dengan hadis ini. Dan dalam hadis ini juga ada pengkhususan yang lain. Dari sisi jenis tanaman, jenis pertanian. Dikatakan di situ, khamsati awsuq, 5 wasak. Wasak itu artinya tanaman yang bisa ditimbang atau ditakar. Kalau begitu, dalil ini juga mengkhususkan dalil yang sebelumnya, yakni hadis Ibnu Umar tadi. Hadis Abu Sa'id mengkhususkan hadis Ibnu Umar dari sisi jenis makanan, bukan dari sisi jumlahnya saja, tapi juga dari sisi jenis makanan. Yang diwajibkan zakat hanyalah makanan yang al-makil wal mauzun, yang ditimbang atau ditakar. Ditakar atau ditimbang. Kalau begitu, makanan-makanan yang tidak biasa ditakar, yang tidak biasa ditimbang, itu tidak diwajibkan untuk zakat. Ini contoh. Bagaimana kalau seorang mengetahui usulul fiqh, dia dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Iya. Makanya inilah yang dimaksud dengan ilmu usulul fiqh adalah bagaimana cara seseorang istifadah, mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Baik. Jadi penting sekali. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal muradu biqaulina wa halil mustafid. Adapun yang dimaksud ucapan kita, ilmu usul fikih juga membahas halul mustafid adalah ma'rifatu halil mustafid wa huwal mujtahid. Mengenal keadaan orang yang berhak mengeluarkan hukum dari suatu dalil, dan dia adalah seorang mujtahid. Summiya mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabat al-ijtihad. Dinamakan mustafid dikarenakan dia yastafidu binafsihi, mengambil faidah dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain. Al-ahkam, mengambil faidah hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalilnya, libulughihi martabat al-ijtihad, karena dia telah sampai kepada tingkatan ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid, maka mengenal mujtahid, wa syurutil ijtihad, dan syarat-syarat berijtihad, wa hukmihi, dan hukumnya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, yubhasu fi usulil fiqh. Inilah yang dibahas pada ilmu usul fikih. Siapa itu mujtahid? Apa syarat-syaratnya? Apa hukumnya? Sudah sampai di mana batas kita? Apakah kita sudah bisa berijtihad? Baik. Itu semua dipelajari pada usul fikih. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, faidatu usulil fiqh. Lalu apa faidah daripada usul fikih ini? Inna usulul fiqh ilmun jalilul qadar. Sesungguhnya usul fikih adalah ilmu yang besar sekali kedudukannya. Balighul ahamiyah, penting sekali. Gazirul faidah, sangat besar faidahnya. Faidatuhu, faidahnya adalah at-tamakkun
min husuli qudratin. At-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faidah usul fikih adalah at-tamakkun min husuli qudratin. Memastikan untuk sampai kepada suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat tersebut ala ususin salimah, di atas pondasi-pondasi yang benar, kaidah-kaidah yang benar. Ini apa? Faidah usul fikih. Seorang bisa melakukan istinbat berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Kalau nggak paham usul fikih, maka istinbatnya kacau balau. Istinbatnya kacau balau. Ini pentingnya mempelajari usul fikih. Jadi usul fikih itu dari penjelasan Asy-Syaikh tadi mencakup 3 pembahasan. Pertama, dalil-dalil fikih secara ijmal. Ini yang dibahas pada usul fikih. Al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim, dan sebagainya. Yang kedua, mempelajari tentang siapa yang berhak mengambil hukum daripada dalil-dalil tersebut. Syarat-syaratnya apa? Atau yang sebelumnya, yang kedua, kaifiyatul istifadah. Bagaimana cara mengambil hukum. Baru yang ketiga, siapa yang berhak. Siapa yang berhak mengambil hukum tersebut. Ini yang dipelajari. Kemudian faidahnya, memastikan supaya tidak salah. Supaya tidak salah di dalam mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang ada. Qala al-muallif rahimahullah, wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqil al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Dan orang yang pertama mengumpulkan ilmu usul fikih menjadi suatu fan mustaqil, yakni ilmu tersendiri, adalah al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, semoga Allah merahmati beliau. Beliau yang pertama. Sehingga orang menyebut Imam Syafi'i sebagai apa? Al-Mujaddid, sebagai Al-Mujaddid. Dalam kitabnya Ar-Risalah, seperti sudah disebutkan pada muqaddimah. Tsumma taba'ahu al-ulama fi dzalik. Kemudian ulama berikutnya mengikuti beliau. Fa'allafu fihi ta'alif al-mutanawwi'ah. Maka para ulama telah menulis dalam usulul fikih ini berbagai tulisan-tulisan yang berbeda-beda. Ma baina mansurin wa manzumin. Ada yang bentuk nasar, prosa. Ini tulisan biasa, seperti kitab Syekh ini namanya prosa, nasar. Wa manzumin, ada yang bentuk nazar, bentuk syair. Wa mukhtasar wa mabsut. Ada yang ringkas dan ada yang meluas. Hatta sara fannan mustaqillan lahu qiyanahu wa mumayyizatuhu. Sampai menjadi sebuah ilmu tersendiri yang memiliki eksistensi dan keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Disebutkan di antara kitab yang paling bagus adalah kitab Mukhtasar At-Tahrir, karya Ibn Najjar Al-Fatuhi. Mukhtasar At-Tahrir. Ini disebutkan Asy-Syaikh dalam syarah beliau. Dan kitab ini juga disyarah oleh Ibn Najjar sendiri. Mukhtasar At-Tahrir itu ringkasan. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin, ini ringkasan yang paling bagus. Karena beliau mengumpulkan semua ucapan-ucapan usuliyun. Dan beliau sendiri mensyarahnya dalam kitab yang berjudul Al-Kawkabul Munir Syarhu Mukhtasar At-Tahrir. Al-Kawkabul Munir Syarhu Mukhtasar At-Tahrir. Demikian pula yang termasuk kitab usul fikih yang diperhitungkan para ulama adalah Al-Mustasfa. Karya siapa? Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini banyak penyimpangan. Walaupun beliau diriwayatkan bertobat di akhir hayatnya, tetapi buku-bukunya yang penuh penyimpangan telah tersebar. Buku-bukunya yang penuh penyimpangan telah tersebar seperti Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang diperintahkan oleh para ulama untuk dibakar. Karena banyak sekali penyimpangan. Namun ada bukunya yang bagus dalam masalah usul fikih. Walaupun di situ masih ada juga penyimpangan. Tapi secara umum dia berfaedah. Yang berjudul Al-Mustasfa. Dengan shad, Al-Mustasfa. Demikian pula Raudatul Nadir wa Jannatul Munadir.
Raudatun Nazir wa Junnatul Munazir karya Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Karya Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Dan ini semisal dengan kitab Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Hanya saja Muwaffaquddin Ibnu Qudamah lebih ringan pembahasannya, lebih dapat dipahami. Dan juga kitab usul fikih yang banyak diperhitungkan para ulama dan dijadikan rujukan adalah Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat karya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Al-Muwafaqat karya Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan secara khusus membahas tentang kaidah-kaidah usul di dalam masalah bid'ah, kitabnya Al-I'tisam. Kitabnya Al-I'tisam. Iya, inilah buku-buku usul fikih yang disebutkan para ulama kita. Jadi itulah definisi usulul fikih. Usul fikih mempelajari 3 bentuk ilmu. Pertama, dalil-dalilnya secara ijmal. Yang kedua, cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, siapa yang berhak, siapa yang pantas untuk mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut. Apa yang harus dia penuhi sehingga dia pantas mengambil hukum daripada dalil-dalil tersebut. Ini yang dibahas pada usulul fikih. Alhamdulillah, inilah muqaddimah ta'rif definisi usulul fikih. Baik, wadih? Fi iskal? Jelas? Ada yang belum jelas? Baik. Ini mudah insyaallah, hanya muqaddimah. Inilah yang dimaksud dengan usulul fikih. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.